Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang begitu berlimpah ruah kepada kita, terutama atas nikmat iman dan Islam, hidayah dan taufiknya yang alhamdulillah dengan hidayah dan taufiknya, dengan iman dan Islam, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbaiki diri, untuk terus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya bahasan kita di Mutiara Ramadan ini tentang karya-karya ya monumental dari umat Islam ya di bulan Ramadan, yang pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat kembali ya beberapa peristiwa monumental ya yang akan menjadi juga pelajaran ya ibrah bagi kita semua. Rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi puncak ya performa kebaikan ya bagi setiap orang ya, terutama bagi hamba-hamba Allah yang betul-betul dapat memanfaatkan momen ini dengan baik ya. Nah, kita sebelum memasuki peristiwa-peristiwa besar ini, kita akan mencoba menggali ya hadis. Hadisnya adalah hadis Bukhari Muslim ya. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas ya. Bahwa sesungguhnya Rasulullah itu paling pemurah, paling dermawan ya, ajwadan nas itu ya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi, lebih pemurah lagi gitu. Itu ma yakunu fi Ramadan, yaitu di bulan Ramadan ya. Hina yalqahu Jibril ya, takala malaikat Jibril menemuinya. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailah. Nah, pada saat itu malaikat Jibril menemuinya di setiap malam min Ramadan ya, di bulan Ramadan ya. Nah, di saat itu payudari suhul Quran ya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rih al mursalah, gitu disebutkan di hadis itu. Nah, maka malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, dan bagaimana kita lihat begitu pemurahnya ya, begitu dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kebaikan, sehingga ini bagaikan angin yang disebutnya ar-rih al-mursalah, itu angin yang bertiup. Nah, rahimakumullah, kita lihat ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwad ya, yaitu aksarun nas judan ya. Sungguh Rasulullah itu pemurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau di hadis disebutkan setiap ya orang meminta apapun kepadanya gitu ya, la yus'alu ya say'an ya, tidaklah Rasulullah itu diminta sesuatu illa atahu gitu, kecuali Rasulullah SAW itu pasti memberinya gitu. Nah, inilah Rasulullah SAW begitu dermawannya, dan dermawan di sini juga maknanya ya di syarah hadis ini bukan hanya dalam hal sedekah sebetulnya, tapi memang betul-betul di dalam
diri Rasulullah SAW terkumpul segala kebaikan. Di dalam hatinya terkumpul segala kebaikan, sehingga ia menjadi seorang yang mudah ya dalam memberikan kebaikan kepada orang lain gitu ya. Nah, kita lihat di sini sampai disebutkan di hadis ini kebaikannya itu seperti rih mursalah ya, angin yang berhembus. Ini saking ringannya ya Rasulullah SAW dan cepatnya dalam memberi tanpa banyak berpikir. Nah, sebagaimana angin yang berhembus cepat gitu. Nah, jadi ternyata rahimakumullah, berbuat kebaikan pun tidak hanya berbuat kebaikannya gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa akselerasinya ya, kecepatan kita berbuat baik pun gitu ya. Nah, ini kita coba harus terus perbaiki. Dan Rasulullah SAW itu cepat ya, sangat cepat seperti angin yang berhembus gitu ya dalam berbuat kebaikannya. Jadi tidak banyak tadi ya dipertimbangkan ya, untuk maksudnya untuk sebuah kebaikan itu tadi Rasulullah SAW betul-betul ya mudah dalam memberikan kebaikannya. Dan rahimakumullah, kalau kita lihat demikian pula yang dilakukan oleh para salafus soleh ya. Nah, para salafus soleh itu betul-betul menggunakan bulan Ramadan ini dengan berbagai amalan-amalan kebaikan. Ya, para salafus soleh, para ulama pendahulu yang mereka memang sehari-hari berjibaku ya dengan kitab-kitab ya, berjibaku dengan Al-Quran, dengan hadis. Nah, tapi kita lihat di bulan Ramadan itu mereka lebih-lebih lagi ya, lebih-lebih lagi dalam mengkaji dan berinteraksinya dengan kitab-kitab ya, dengan Al-Quran. Dan seperti bagaimana kita ketahui ya, Imam Syafi'i ya rahimahullah juga di dalam bulan Ramadan itu sampai 60 kali ya dalam menghatamkan Al-Quran. Ini dibacanya di luar sholat gitu. Bukan hanya mereka melakukan kualitas yang terbaik dalam ibadah Ramadan juga, dan mereka juga memilih amalan-amalan yang paling afdol gitu, dari amalan-amalan yang mereka bisa lakukan. Sampai kalau kita lihat Imam Malik gitu ya, Imam Malik itu selama bulan Ramadan itu meninggalkan hadis dan khusus untuk tadi mempelajari Al-Quran, mushaf Al-Quran. Nah, di sini tadi bukan hanya kualitas yang terbaik yang harus kita lakukan dalam mengisi bulan Ramadan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, juga ternyata kita harus memilih suatu perbuatan, suatu amal soleh yang terbaik gitu ya, yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah, oleh karena itu rahimakumullah, kita lihat begitu banyak ya capaian kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin di bulan Ramadan ya. Sejarah telah merekam ya berbagai peristiwa ya, karya-karya yang monumental ya dari kaum muslimin, dari umat Islam ya. Bisa kita lihat di antara catatan yang paling fenomena itu seperti Fatu Mekah ya. Fatu Mekah ya, penaklukan Mekah itu terjadi di bulan Ramadan ya. Perang Buaib ya, perang Qadisiyah, juga ada pertempuran Hittin. Nah, pertempuran Ain Jalut ya. Juga penaklukan kota Andalus ya, penaklukan India dan Pakistan, penaklukan kota Amuriah ya, penaklukan kota Sirakusa dari tangan Romawi. Ada juga pertempuran Mazinket atau Malazgirt ya. Itu terjadi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita saksikan ya berapa pertempuran ini ya, untuk semakin lebih memotivasi kita ya. Bagaimana kita pun harus melakukan suatu karya yang besar ya. Kita harus memberikan suatu amal yang terbaik dalam menjalani bulan Ramadan ini. Nah, rahimakumullah, yang pertama kita coba melihat peristiwa sejarah yaitu perang Khandaq ya. Nah, perang Khandaq ini sebetulnya memang terjadinya bukan di bulan Ramadan ya. Di dalam tarikh perang Khandaq ini disebutkan terjadi tahun 5 Hijriah ya. Ini di bulan Syawal ya. Nah, tapi persiapan-persiapan yang terbaik yang mengantarkan kepada kemenangan yang gemilang itu ada di bulan Ramadan ya. Kita lihat bagaimana
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat ya sebelum perang terjadi ya itu telah menyiapkan suatu karya ya, Khandaq ya, parit yang ini menjadi suatu peristiwa yang monumental ya dalam mempertahankan risalah ya, dalam mempertahankan tetap tersampaikannya ya, terjalankannya wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ya. Nah, ini dari ide yang brilian ya yang Allah ilhamkan kepada seorang Salman Al-Farisi ya. Ini di depan Gunung Sala ya. Ini kalau kita lihat di dalam sejarah dikatakan oleh Dr. Rogib As-Sirjani ini 2 minggu ya dibuatnya parit ini ya. Dan ini letaknya di sebelah utara Madinah. Ini satu-satunya jalan yang terbuka yang bisa dilewati oleh musuh ya untuk masuk ke kota Madinah ya. Dan saat itu rahimakumullah kaum musyrik Quraisy ya, kabilah Ghatafan, nah itu juga ada kabilah-kabilah lain itu ikut bersama bergabung ya untuk menyerang kaum muslimin saat itu ya. Nah, saat itu kita sebut aja kaum tentara multinasional ya. Ini dari gabungan sekutu dari musuh-musuh Islam ini dipimpin langsung oleh Abu Sufyan saat itu. Dan rahimakumullah itu terjadi pada musim dingin ya. Dan pada saat kondisi pangan yang sangat lagi susah dikarenakan di saat itu umat Islam juga berada dalam embargo ya. Dan dengan kegemilangan ini rahimakumullah ya, dengan ide cemerlang ini akhirnya kaum muslimin saat itu membuat parit ya. Parit yang disebutkan ya oleh Dr. Syauqi Abu Khalil ya dalam kitabnya Atlas At-Tarikh Al-Arabi Al-Islami ya. Di situ disebutkan secara perinci, beliau mengatakan bahwa parit itu panjangnya sekitar 5.544 meter ya. 5,5 kilo gitu ya. Nah, lebarnya hanya 4,62 meter ya. Kedalamannya sekitar 3,2 meter gitu ya. Dan medan paritnya saat itu berisi batu-batu yang sangat sulit untuk digali gitu ya. Dan itu dikerjakan ya oleh 3.000 ya kaum muslimin. Nah, rahimakumullah, bagaimana kita saksikan ya dalam tarikh, dalam keadaan kelaparan ya, kita lihat banyak sahabat yang sampai mengganjal perutnya dengan batu gitu ya untuk menahan laparnya saat itu gitu ya. Sampai ada sahabat yang kita dengar kisahnya ya, itu mengadu kepada Rasulullah ya, karena laparnya mengganjal dengan satu batu. Nah, tak kala dilihat ternyata Rasulullah SAW mengganjal juga perutnya bahkan dengan 2 batu gitu ya. Nah, ini saking beratnya saat itu ya. Nah, rahimakumullah, tapi kita dengar ya bagaimana kaum muslimin saat itu menghadapi ini semua tidak dengan berkecil hati ya. Bagaimana kita saksikan ya dalam sejarah Rasulullah SAW mengumandangkan syair ya. Allahumma laula anta ma ihtadaina wala tasaddaqna ya wala solaina fa'anzillan ya sakinah alaina ya wasabit al-aqdam. Nah, gitu ya. In laqaina inna al-qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina gitu ya. Ya Allah, seandainya bukan karenamu maka kami tidak akan mendapatkan petunjukmu, akan bersedekah dan tidak akan melakukan sholat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami serta kokohkanlah kaki-kaki kami apabila bertemu dengan musuh. Sesungguhnya orang-orang musyrik telah berlaku semena-mena kepada kami. Nah, apabila mereka menghendaki fitnah maka kami menolaknya. Nah, itu pun diseru ya oleh orang-orang Ansor saat itu ya, Muhajirin dan Ansor ya. Nah, kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Nabi Muhammad untuk setia kepada Islam selama kami masih hidup. Nah, lalu Rasulullah SAW mendoakan ya, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fabarik fil ansor wal muhajir. Ya Allah, sesungguhnya tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka berikanlah berkah kepada kaum Ansor dan Muhajirin. Dan rahimakumullah, akhirnya ya perjuangan ini berbuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan ya.
Di dalam Al-Qur'an ya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Nah, itu peristiwa di perang Khandaq ya, rahimakumullah. Demikian pula kita saksikan peristiwa besar lainnya ya yang terjadi di bulan Ramadan adalah peristiwa Futuh Makkah ya. Nah, kita saksikan bagaimana Futuh Makkah itu ya atau pembebasan Makkah ini peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Hijriah ya. Masehi ya. Nah, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan ya, 8 Hijriah ya. Saat itu Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan ya bergerak menuju Makkah ya. Nah, kita lihat bagaimana rahimakumullah saat itu tatkala Rasulullah SAW meninggalkan Maro Zahron ya menuju Makkah ya. Dan sebelum berangkat Rasulullah SAW telah mengutus dulu Abbas untuk mengajak Abu Sufyan ya. Nah, dan akhirnya Abu Sufyan pun ya singkat cerita itu masuk Islam ya, taslim saat itu ya. Nah, kita lihat ya bagaimana dalam peristiwa itu Abu Sufyan ditempatkan di suatu bukit ya yang dapat melihat dengan jelas pasukan-pasukan Rasulullah SAW ya. Nah, maka Abbas dan Abu Sufyan itu melewati beberapa kabilah yang ikut gabung bersama pasukan kaum muslimin saat itu. Nah, saat itu setiap kabilah membawa bendera. Ya, setiap kali melewati satu kabilah, Abu Sufyan selalu bertanya kepada Abbas, "Kabilah apa ini?" Dan setiap kali dijawab oleh Abbas, Abu Sufyan senantiasa berkomentar, "Aku tidak ada urusan dengan Bani Fulan," gitu ya. Nah, setelah agak jauh ya dari pasukan, Abu Sufyan melihat segerombolan pasukan yang sangat besar ya. Lalu dia lantas bertanya, "Subhanallah, wahai Abbas, siapakah mereka ini?" Nah, Abbas menjawab, "Itu adalah Rasulullah SAW bersama Muhajirin dan Ansor." Nah, Abu Sufyan bergumam, tidak seorang pun yang sanggup dan kuat menghadapi mereka. Lalu Abbas berkata, "Wahai Abu Sufyan, itu adalah nubuwah." Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dapat masuk ya ke kota Makkah ya. Dan saat itu Rasulullah SAW membacakan, "Inna fatahna laka fathan mubinan," ya. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata ya. Lalu beliau mengumumkan kepada penduduk Makkah, siapa yang masuk masjid maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman ya. Nah, lalu beliau terus berjalan hingga sampai di Masjidil Haram. Nah, beliau tawaf ya dengan menunggang unta saat itu, terus membawa busur yang beliau gunakan untuk menggulingkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah yang beliau lewati. Nah, saat itu beliau membaca firman Allah, "Ja'al haqqu," ya, telah datang al-haq, "wa zahaqal batil," ya, dan yang batil telah lenyap. "Innal batila kana zahuqa," sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap ya. Dan rahimakumullah, itulah ya pada akhirnya bagaimana ya, Rasulullah SAW ya telah berhasil ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, dan pasukan ya dari kaum muslimin mendapatkan pertolongan dan kemenangan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga suku-suku Arab saat itu berbondong-bondong masuk Islam ya. Dan inilah demikianlah besar ya, demikian besar karunia besar yang Allah berikan ya kepada kaum muslimin saat itu. Dan rahimakumullah, ada kisah yang terakhir juga yang perlu kita coba renungkan ya, dari suatu karya-karya yang monumental ya, yang telah dihantarkan oleh umat Islam ya.
melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terjadi pada awal abad ke-7 Hijriah ya. Nah, ini saat itu di sekitar tahun 657 ya, 603 sampai 657 ya kejadiannya ya, bagaimana bangsa Tartar Mongol itu menjadi bangsa yang menggentarkan ya seantero negeri Islam ya, bahkan dunia ya, karena kegagasan dan kebiadabannya ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa tentara Mongol ini telah menundukkan ya berbagai tempat-tempat ya yang dikuasai Islam saat itu. Nah, tentara Mongol dipimpin oleh Jenderal Hulagu Khan ya saat itu. Bagaimana ia telah menguasai wilayah Persia ya, dan telah menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslimin di Timur Tengah ya. Juga Baghdad ya, Aleppo juga ya. Itu bertekuk lutut semuanya kepada tentara Mongol ya. Nah, juga tentara Mongol ini merebut kota-kota di Palestina seperti Nablus ya, juga Gaza ya. Nah, kita ketahui sejarahnya bagaimana perpustakaan Baghdad ya, yang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia saat itu, yang penuh dengan buku sejarah ya, kedokteran, astronomi, itu dijarah ya. Bukunya dilempar ke sungai Tigris. Nah, para saksi mengatakan sungai Tigris itu berubah warnanya menjadi hitam dikarenakan saking banyaknya tadi buku yang terendam ya, sehingga tintanya luntur. Dan rahimakumullah, kita lihat bagaimana pada akhirnya ya, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, melalui hambanya Saifuddin Qutuz ya, saat itu ya, di suatu peperangan ya yang berlangsung pada 15 Ramadan 658 Hijriah ya, dengan strateginya yang jitu ya dalam melawan pasukan Mongol ini, itu beliau tidak langsung mengeluarkan kekuatannya. Jadi hanya mengutus ya beberapa pasukannya terlebih dahulu ya. Nah, sehingga saat itu tentara Qutuz yang sedikit ya ini berhadapan dengan Mongol di Ainul Jalid ya, di Ain Jalut ya. Nah, saat itu kita lihat bahwa pasukan itu yang kecil itu dikira oleh pasukan Mongol itu sebagai pasukan yang besar dari seluruhnya pasukan Saifuddin Qutuz saat itu. Nah, padahal tidak ya, ini pasukan yang memancing agar pasukan Mongol mengeluarkan kekuatan seluruhnya. Dan ternyata ya tak kala mereka menyerang habis-habisan, maka keluarlah pasukan yang sesungguhnya ya, sehingga orang-orang Mongol terkejut dengan keteguhan dan ketangguhan umat Islam dalam peperangan ini. Nah, mental mereka ciut, semangat mereka kendur ya, ditambah mereka melihat Panglima Katbuga saat itu ya, itu saat itu mati ya, dan jasadnya terbaring di medan Ainul Jalid. Nah, maka perang besar ini telah dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, rahimakumullah, itulah ya bagaimana beberapa saja ya yang bisa diungkapkan ya dalam Mutiara Ramadan ini tentang karya-karya monumental dari umat Islam ya. Dan ini menjadi suatu penjagaan sejarah peradaban ya, yang pada akhirnya alhamdulillah al-Islam ya, Islam sampai kepada kita dan kita bisa menikmatinya ya, menjadi pelita hidup kita ya, menjadi arahan, pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan rahimakumullah, maka sudah nampak jelas bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi momentum puncak ya, momentum puncak bagi kita untuk melakukan pengabdian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang betul-betul ya puncak bagi kita dekat dengannya ya. Dan di bulan Ramadan ini puncak keberkahan ya. Di bulan Ramadan ini puncak kebaikan, dan di bulan Ramadan ini hati kita betul-betul dibasuh ya oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka rahimakumullah, terapa lagi kita saat ini ya berada di hampir ya menuju sepertiga dari bulan Ramadan ini ya, seperti seorang pelari ya, dalam lomba larinya tentunya semakin mendekati finish dia akan mengerahkan kekuatannya untuk sampai dengan cepat gitu. Nah, maksudnya adalah bagaimana ia mengerahkan, mengoptimalkan yang ia miliki gitu
untuk meraih kemenangan. Nah, maka rahimakumullah, marilah ya di hari-hari terakhir ya bulan Ramadan ini kita lebih lagi ya dalam mengabdi ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di dalamnya ada malam Lailatul Qadar ya. Dengan Lailatul Qadar ini maka kebaikannya, pancaran rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan lebih besar kepada kita untuk berkarya lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan ya segala cita-cita yang baik ya oleh Allah Subhanahu wa taala ditunaikan ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala kesulitan kita ya yang menjadi penghambat bagi kita ya, keburukan kita yang kita miliki ya di dalam diri kita yang sangat mengganggu diri kita itu bisa hilang. Allah karuniakan kepada kita untuk dapat mengatasinya ya, untuk dapat mengalahkannya di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan ya segala kebaikan ya termasuk dengan perginya ya virus corona ya, pandemi COVID-19 ini. Mari kita betul-betul gunakan momen-momen ini ya untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cari ya Lailatul Qadar. Mari kita gapai Lailatul Qadar dan kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bimuradihi. Aqulu qouli hada astaghfiruhu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.